Halo guys, konnichiwa, assalamualaikum. Jadi hari ini saya ditinggal istri saya. Istri saya sibuk sekali. Kemarin ke balai kota untuk mengurus kakak perpindahan dari kota sebelumnya ke desa. Terus hari ini juga mengurus SIM. Ternyata di Jepang kalau kita pindah alamat itu harus mengurus SIM juga. Dan saat istri saya tidak ada di rumah, saya ingin bersih-bersih semuanya. Saat pulang nanti istri saya kaget, wah rumahnya bersih sekali. Sedikit lebih rapi dibandingkan tadi. Semoga istri saya senang. Selanjutnya kita mau kerjakan yaitu halaman rumah. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai bersih-bersih halaman guys. Lumayan lah daripada tadi. Terus semuanya saya simpan di sini. Saya simpan di plastik agar nanti bisa dibuat untuk pupuk. Semoga fermentasinya berhasil ya. Tapi saya rasa bukan seperti ini caranya, tapi mungkin teman-teman ada yang berpengalaman tentang membuat pupuk kompos. Silakan komen di bawah ya. Yang setengahnya lagi mungkin kita pakai obat saja karena kemarin saya sudah beli obatnya. Kita buat obat dulu, kemudian kita semprot biar mati semuanya. Untuk membunuh para rumput itu saya kemarin sudah beli ini guys. Untuk kalau di Indonesia ini namanya apa ya, Roundup ya mungkin ya, untuk membunuh rumput liar itu. Makanya saya ingin pakai ini. Kemarin juga saya sudah beli. Ini juga pupuk untuk berbagai macam tanaman. Jadi saya ingin bercocok tanam di halaman rumah. Bisa untuk terong, bisa untuk tomat, mawar, bunga juga bisa, sayuran juga bisa. Ternyata di sini ditulis kalau 2 tutup ini digunakan di 4 liter air katanya guys. Oh gitu. Oke. Ayo kita campurkan air dan juga kita pakai alat ini, alat untuk menyemprot. Di Indonesia juga ada. Kemarin saya beli ini harganya cuma 10.000 aja. Selangnya sampai ke bawah, makanya pakai botol ini bisa guys. Kita isi. Karena di sini ditulis 2 liter, makanya kita pakai 1 botol. Kita pompa dulu guys. Tinggal kita semprotkan ke tanaman-tanaman liar guys. Sembari kita menunggu rumput-rumput yang sudah kita siram pakai cairan kimia tadi, biar hilang semua rumputnya guys, di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam benih. Kita nanti bercocok tanam di halaman rumah. Ini banyak sekali benih yang saya punya guys. Ini ada kangkung Jepang guys. Kangkung Jepang. Terus ini juga ada retas. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Wah. Terus di sini juga ada sawi Jepang. Semuanya Jepang guys. Terus ini juga ada bayam Jepang katanya. Di sini ada pakeci atau seledri katanya guys. Dan masih ada banyak macam benih-benih yang lain. Yuk kita tanam dari mana dulu ya? Dari ini dulu ya. Kangkung dulu. Kita coba kangkung dulu guys. Sebenarnya saya kemarin sudah tanam 2 macam tanaman, yaitu kita lihat ya. Ini 2 tanaman. Yang pertama ada daun bawang, yang kedua ada melon. Ini melonnya sudah tumbuh guys. Kalian bisa lihat akarnya sudah keluar. Semoga saja ini nanti jadi melon-melon yang enak. Karena waktu itu saya beli melon sama istri saya, terus saya kepikiran tanam melon di rumah yang baru.
Semoga berhasil. Tanam kangkung dulu. Kita semai dulu di sini. Kita sembunyikan. Kita ambil tanah dari sini. Ini tanahnya bagus ini guys. Ini saya beli kemarin tanahnya, terus saya campur di sini. Namanya kokopit dari kelapa ya. Terus saya diamkan di sini. Sudah selesai. Tinggal kita rendam dulu pakai air selama 30 menit, baru kita masukkan ke sini dan kita kasih air. Kemudian kita tutup. Kita tinggal selama 2 hari. Insya Allah benih itu akan berkecambah. Kita pakai semua aja ya. Diamkan selama 30 menit. Kemudian tinggal di desa itu tidak semurah tinggal di kota. Ada beberapa hal yang membuat hidup di desa lebih mahal daripada di kota. Kemarin saya tinggal di kota, semua itu tersedia. Seperti gas misalnya ya, ini salah satu contohnya. Di rumah ini tidak ada pipa gas, makanya harus pakai seperti di Indonesia, tabung LPG. Dan harga tabung LPG itu 2 kali lipat. Makanya untuk mensiasati itu, kami berinisiatif membeli yang namanya kompor listrik. Ini kompor listriknya guys. Nah, dengan kompor listrik ini diharapkan lebih hemat untuk penggunaan gasnya. Ini tabung gas di Jepang tidak seperti di Indonesia. Kalau di Jepang sangat besar sekali. Sangat tidak memungkinkan kita beli di warung terus kita bawa ke rumah. Tidak mungkin. Dan di sini ada meteran khusus gas itu guys. Jadi setiap bulannya dilihat berapa banyak keluarga ini memakai gas. Dan setiap bulannya akan dicek juga untuk ketersediaan gas ini guys. Makanya sistem yang seperti itu membuat harga tabung LPG itu lebih mahal daripada pipa gas. Untuk bulanan kita membayar gas itu hampir kurang lebih antara 500.000 sampai 1 juta untuk gas itu guys. Tidak tahu kita hidup di desa ini menggunakan gas LPG, tabung gas, itu bisa 2 kali lipatnya. Makanya harus super duper hemat untuk penggunaan gas di rumah ini. Untuk penggunaan listrik, setiap bulannya itu kira-kira habis kurang lebih 5.000 atau 500.000. Tapi di musim panas kemarin, penggunaan listrik kita hampir 1 juta 1 bulan guys. Kenapa? Karena waktu musim panas, kita menggunakan AC 24 jam non-stop untuk anak-anak biar tidak kepanasan. Oleh karenanya, tagihan listrik bulan kemarin sangat mahal sekali. Tarat, hasilnya gosong. Tidak lengkap kalau kita tidak pakai kecap ABC. Wah, terlalu banyak. Makanya harus berhemat guys. Makan telur setiap hari dan kecap. Bercanda guys. Karena istri saya tidak masak hari ini. Makanya saya masak yang praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mengingatkan saya pada tahun 90-an, makan telur itu sangat istimewa guys. Alhamdulillah sudah habis. Nikmat sekali. Sepertinya ada paket datang guys. Ayo kita lihat paket apa yang datang. Wah, paket apa ini besar sekali. Macam beli apa ini? Wah. Yang pertama kita buka ini. Yes. Untuk apa istriku beli banyak sekali? 1, 2, 3, 4. Oke. Ternyata isinya
Ternyata isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga guys. 8 buah susu untuk anak-anak. Satu kaleng mungkin 3 hari. Karena anak 2 ya, kembar. Dan harganya kalau di Jepang itu hampir 300.000. Kemarin saya lihat 350.000, dapat 2. Kurang lebih satu itu 200.000 guys. Makanya istri saya beli banyak untuk bisa dapat murah mungkin ya. Terus untuk selanjutnya, ini kalau dilihat microwave. Karena istri saya hobinya masak, apalagi bikin kue, itu sangat suka sekali. Makanya dia beli microwave. Dengan microwave, kita bisa bikin pizza guys. Sepertinya sudah 30 menit guys. Kita tanam kangkung dulu guys. Kita siram air. Habis itu kita masukkan satu-satu. Kita tutup. Kita taruh di ruangan yang gelap. Alhamdulillah sudah selesai semua pekerjaan hari ini. Tapi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya ini juga harus dirapikan sebelum istri saya pulang guys. Oleh karenanya sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.